guys, welcome to my channel. Perkenalkan, nama aku Syara Antoinette. Dan hari ini kita akan bahas tentang permainan pemanggil setan jelangkung. Sebelum aku masuk ke dalam kisah yang lebih lanjut, aku akan menjelaskan kalian tentang asal-usul dan sejarah dari jelangkung ini sendiri. Jelangkung atau jai langkung adalah sebuah permainan tradisional Nusantara yang bersifat ritual supernatural. Nah, jelangkung ini atau jai langkung ini tuh awalnya itu sebenarnya merupakan gayung air. Gayung airnya itu biasa terbuat dari tempurung kelapa, terus ada kayak batang kayu, terus batang kayunya dipakein pakaian. Nah, pakaiannya itu biasa berupa kayak kaos doang kayak gitu. Nah, sebenarnya kalian tahu kalau asal dari jai langkung ini pertama itu merupakan sebuah kepercayaan Tionghoa yang udah punah. Ritual ini adalah tentang adanya kekuatan dewa poyang dan moyang. Mirip istilah kayak nenek moyang gitu loh. Nah, waktu itu tuh dipercaya bahwa dewa poyang dan moyangnya itu bisa masuk ke dalam bonekanya itu dan mereka bisa bergerak sendiri. Nah, biasa pada ujung di bagian tangannya itu kayak dipakein kayak kapur gitu sebagai alat tulisnya mereka supaya mereka bisa menulis apa yang ingin mereka sampaikan. Yang kayak poyang-moyangnya ini ingin menyampaikan apa, masuk ke dalam boneka tersebut terus dia bisa nulis. Nah, bonekanya itu dikalungin sebuah kunci terus dihadapin sama sebuah papan tulis. Terus biasa mereka kalau misalnya lagi melakukan permainan ini, biasa mereka nyalain dupa. Nah, terus kan mereka pegang bonekanya itu. Saat bonekanya itu udah mulai berasa berat, itu tuh dianggap bahwa dewa poyang atau moyangnya itu udah masuk ke dalam boneka tersebut. Nah, ritual ini di Tiongkok namanya Cai Lan Gong. Ini sendiri tuh telah punah di Tiongkok. Namun diduga ritual dan namanya kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi jai langkung. Dan masih hidup karena hubungan negeri Tiongkok dan Nusantara yang telah berlangsung ribuan tahun. Adalah versi Tionghoanya, yang kali ini adalah versi Jawanya. Oleh orang Jawa, jai langkung itu lebih dikenal dengan Nini Towok atau Nini Towong. Permainan ini tidak hanya dikenal sebagai permainan tradisional anak-anak, tetapi juga dilakukan sebagai usaha menjaga keselamatan desa dan menolak bala. Nah, untuk tujuan tersebut, ritual ini dipercaya oleh orang Jawa tuh bukan merupakan mainan anak-anak aja, tapi juga dilakukan oleh orang dewasa. Nah, juga banyak yang percaya bahwa sebenarnya jai langkung itu dari Nini Towong ini. Jadi diresap tuh tradisinya, terus jadi jai langkung. Sebenarnya sebuah kesenian tarian boneka, dimana konsepnya mirip seperti jai langkung. Menggunakan boneka yang dihias sedemikian rupa dengan pakaian ala penari wanita, diiringi musik dan dikatakan bahwa roh yang dipanggil dan masuk boneka adalah roh yang baik. Aku juga nggak tahu mana yang sebenarnya jai langkung itu aslinya tuh meresap dari tradisi yang mana atau udah percampuran keduanya. Nah, sekarang aku akan menjelaskan cara mainnya, bukan berarti aku menyuruh kalian untuk main. Biasanya permainan jelangkung ini dilakukan oleh 3 orang, yaitu 2 orang yang memegang boneka jelangkung dan pawangnya membaca mantra. Permainan ini kebanyakan dilakukan di tempat yang diyakini angker dan biasanya di waktu senja. Tradisi Tionghoa yang tadi, permainan ini biasanya dimainkan secara beramai-ramai pada saat terang bulan, dan bila makhluk halus tersebut datang, makhluk tersebut akan memperkenalkan dirinya dan bercerita menggunakan bantuan alat tulis. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan juga beraneka ragam, bisa nama makhluk tersebut, terus juga kapan dia meninggal, penyebab dia meninggal. Biasa yang dipertanyakan tuh seputar itu. Juga banyak orang dewasa yang kayak nanyain tentang masa depannya dia, peruntungannya dia. Biasa orang dewasa tuh menggunakan lebih untuk hal-hal seperti itu. Seiring perkembangan zaman, ternyata jai langkung ini nggak jadi serumit seperti yang dulunya. Karena sekarang gampang banget, kayak orang-orang tuh sering banget main dengan jangka sama lingkaran penuh. Itu udah bisa main jelangkung. Dengan gambar lingkaran dan lengkap dengan huruf abjad yang tergambar dalam kertas. Dan dengan diiringi suatu mantra sederhana. Ini mantranya aku akan kasih kalian teksnya, kalian pasti juga udah tahu. Dan aku juga nggak menyarankan kalian untuk main, kita cuma kayak tahu aja latar belakang dari jelangkung itu sendiri. Nah, kata-kata tersebut diyakini untuk diucapkan berkali-kali sampai makhluk tersebut masuk ke dalam boneka. Setelah makhluk itu masuk ke dalam bonekanya, nah bonekanya itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kalian berikan. Nah, biasanya itu kan memang dikasih alat tulis, jadi dia bisa nulis dengan alat yang udah diikat sama badannya dia, jadi dia bisa nulis apa yang kalian tanyain. Nah, ini orang juga main dengan versi barunya seperti papan Ouija itu, kalian tahu kan film Ouija?
Oja dan papan Oja, kalian pasti tahu itu mainnya kayak gitu. Jadi udah ada huruf-huruf abjad, jadi ikutin aja. Hal ini sudah kayak udah nggak asing lagi di Indonesia. Jadi sering banget orang-orang tuh main permainan ini dari dulu. Dan kalau kalian pernah main dan kalian tuh kayak nyesel banget main, kalian boleh komen di bawah ini kalau kalian ada kayak cerita mistis. Dan kalau aku sih bener-bener aku nggak pernah main kayak ginian karena aku nggak mau ambil resiko. Jadi sekarang aku kayak bahas aja informasinya. Dan sekarang ini aku tekenin lagi, kalau aku bahas informasinya ini bukan berarti aku suruh kalian main. Aku cuman kayak kasih informasi kalian tentang asal-usul dari permainan yang udah melegenda di Indonesia ini. Saking melegendanya permainan ini juga diangkat ke sebuah film. Film Jelangkung yang dimulai dari tahun 2001. Pasti kamu tahu kalau kamu generasi 1900-an sering ketakutan dengan film ini. Dan juga ada Tusuk Jelangkung di tahun 2003 dan Jelangkung 3 di tahun 2007. Sedangkan di tahun 2015 ada film namanya Chai Lan Gong yang diproduseri oleh produser film Jelangkung David Purnomo. Itu adalah asal muasal dari permainan Jelangkung dan fakta-fakta mengenai permainan Jelangkung sendiri. Apakah kalian percaya bahwa permainan Jelangkung itu benar-benar bisa memanggil arwah? Atau yang menurut kalian yang terpanggil itu bukan arwah orang yang sudah meninggal, melainkan jin? Sekian dulu dari aku, aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih udah nonton video ini, sampai jumpa!